Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Novel Kristanto dan ini teman saya Muhammad Adib. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dosen saya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok saya untuk melakukan pidato yang bertema pengaruh bullying pada perkembangan anak usia sekolah. Pidato ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pendengar tentang apa itu bullying dan juga dampak serta cara mengatasinya. Sebelum masuk ke tahap pembahasan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tahap-tahap apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian dari arti kata bullying, lalu lanjut ke pembahasan apa saja faktor penyebab terjadinya bullying dan jenis-jenis bullying, dan yang terakhir cara untuk mengatasi tindakan bullying. Nah, pernahkah Anda merasa bahwa Anda ini pernah diperlakukan secara berbeda atau diasingkan di suatu kelompok, atau mungkin Anda pernah secara sadar atau tidak sadar Anda pernah melakukan tindakan bullying ini kepada seseorang. Nah, oleh karena itu Anda perlu mengetahui lebih dalam mengenai arti dari kata bullying ini. Bullying merupakan bentuk dari perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Bullying bisa dikatakan terjadi apabila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain terhadapnya. Baik, setelah memahami arti dari kata bullying, kita akan lanjut ke pembahasan tentang faktor, dampak, dan jenis-jenis bullying. Faktor yang pertama, faktor karena tidak percaya diri, yang mana seorang anak bisa melakukan bullying jika ia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam dirinya, sehingga bullying akan terjadi untuk menindas teman di sekolah yang memiliki kelebihan. Namun, kelebihan tersebut tidak dimiliki oleh pelaku bullying. Yang kedua, pernah menjadi korban kekerasan di rumah. Faktor ini dapat disebabkan karena pelaku pernah menjadi korban kekerasan di rumah. Contohnya, jika seseorang anak menyaksikan perkelahian orang tuanya dan mendapatkan perilaku kekerasan oleh orang tuanya, maka anak akan beresiko melakukan bullying kepada temannya di sekolah. Berikutnya, terlalu dibebaskan oleh orang tua. Contohnya seperti orang yang terlalu bebas mendidik anaknya dan selalu mengizinkan anaknya melakukan segala hal yang membuatnya senang, sehingga anak akan merasa bebas melakukan apapun tanpa merasa bersalah. Yang keempat, ingin menjadi populer. Karena di sekolah terdapat kesenjangan sosial yang mana dapat menyebabkan seseorang anak ingin terlihat lebih populer dari siswa lainnya. Dengan melakukan bullying, maka anak tersebut akan dikenal oleh semua siswa di sekolah tersebut, sehingga keinginannya untuk menjadi populer pun akan terpenuhi. Yang kelima, memiliki rasa empati. Seorang anak harus dibekali rasa empati terhadap sesama sejak usia dini untuk menghindari perilaku bullying dan membuat anak belajar menghargai perasaan orang lain. Tidak memiliki rasa empati juga bisa menyebabkan terjadinya bullying, karena dengan melakukan bullying, pelaku akan merasa perbuatan ini hanya bercanda, padahal korban merasa kesakitan. Yang keenam, kurangnya perhatian di rumah, karena orang tua sangat sibuk sehingga membuat seorang anak merasa kesepian dan kurang perhatian. Oleh karena itu, anak tersebut melakukan perilaku bullying agar dimarahi oleh guru dan juga merasa senang ketika dimarahin oleh gurunya karena mendapatkan perhatian. Yang terakhir, senang mengejek orang lain. Yang mana perilaku yang awalnya dianggap bercanda ternyata mengejek orang juga bisa menyakiti hati korban bullying dan menyebabkan trauma. Ejekan tersebut biasanya menyangkut ekonomi, ras, fisik, kemampuan, dan gaya hidup teman di sekolahnya yang berbeda dengan pelaku bullying. Lalu berikutnya dampak negatif bullying terhadap aspek perkembangan anak, yaitu yang pertama, aspek fisik motorik, yang mana korban perburuan dapat mengalami cedera fisik yang mengganggu perkembangan fisik motoriknya. Hal ini disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dialami korban seperti luka memar karena bekas cubitan atau kekerasan fisik lainnya. Lalu yang kedua, aspek kognitif, yang mana perasaan takut yang ditimbulkan perhubungan bisa menyebabkan anak tidak berani mengungkapkan ide dan gagasan sehingga mengganggu perkembangan kognitifnya. Selain itu, ketidakpercayaan diri ini di masa mendatang dapat menghambat anak dalam memaksimalkan potensi kognitifnya. Lalu aspek sosial emosional,
Pelaku perundungan berpotensi mengalami gangguan perkembangan sosial emosional seperti sikap arogan, pemarah, dan suka melanggar aturan. Lalu, korban perundungan juga berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi dan yang berpengaruh pada perkembangan sosial seperti murung dan emosi tidak terkontrol. Lalu yang terakhir, aspek bahasa. Perundungan dalam bentuk verbal seringkali menggunakan bahasa kasar dan hal ini dapat berakibat pada perkembangan bahasa anak dalam jangka panjang seperti terbiasa berkata kasar dan juga mengejek sesama. Contohnya, korban takut untuk datang ke sekolah karena korban mendapati perilaku kekerasan fisik berupa didorong, ditampar, ataupun lain sebagainya, yang menyebabkan gangguan mental, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri sehingga munculnya niat untuk melakukan tindakan bunuh diri. Bullying atau perundungan juga dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu perundungan secara verbal seperti membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, lalu mempermalukan dan lain sebagainya. Lalu perundungan secara fisik seperti menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju, dan lain sebagainya dapat melukai fisik. Lalu perundungan secara sosial seperti mengucilkan, membeda-bedakan seseorang berdasarkan penampilannya. Lalu perundungan melalui sosial media atau cyberbullying, yang mana korban ini diperolok di sosial media seperti contohnya dikirimkan berbagai pesan yang menyakitinya, menghina, mengecam, meneror, dan menyebarkan kabar hoax tentang dia untuk menyerang dia. Berikut saya akan menampilkan data jumlah aduan korban kekerasan bullying di sekolah dan juga cara mengatasi pembulian. Selama periode 2016 dan sampai dengan 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah menerima aduan dari 480 anak yang menjadi korban bullying di sekolahnya. Menurut KPAI, masalah bullying ini perlu diatasi bersama-sama oleh banyak pihak, mulai dari guru, orang tua, keluarga, termasuk pihak-pihak sekolah. Baik, sekian dari saya dan selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Adib tentang bagaimana cara mengatasi bullying. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani pembulian. Yang pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini. Sebagai seorang guru, kita harus peka dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Jangan sampai hal-hal yang menyebabkan siswa tidak nyaman atau bahkan membahayakan siswa terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, memberikan sosialisasi terkait bullying. Hal penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, pegawai tata usaha, security, bahkan tenaga kerja juga perlu diedukasi tentang hal ini. Ketiga, memberikan dukungan pada korban. Oleh karena tunjukkan bahwa guru dan teman-temannya peduli akan dapat membantu korban bullying merasa aman kembali, jangan lupa untuk bekerja sama dengan orang tua siswa sehingga korban bullying dapat hidup normal kembali. 4. Membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Mengatasi orang yang melakukan bullying juga harus dilakukan sebagai langkah menghentikan tindakan atau sikap bullying. Selain korban, pelaku juga harus diberikan treatment supaya tidak terus terulang. Perlu bagi guru dan juga sekolah membuat peraturan yang ketat tentang bullying. Peraturan-peraturan ini bisa dimulai dari level peraturan kelas sehingga peraturan sekolah. Dengan demikian, semua orang akan tahu konsekuensi yang didapat ketika terjadi pembulian. Yang kelima, memberikan teladan atau contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik. Bullying pada anak sering terjadi karena mencontoh orang-orang di sekitarnya. Sebagai guru, maka guru harus pintar berhati-hati dalam bertindak maupun bertutur kata. Jangan sampai suka memberikan hukuman verbal yang tanpa disadari sudah masuk dalam kategori pembulian. Hal ini tentu akan dicontoh oleh siswa-siswanya. Yang keenam, mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Bentuk perlawanan terhadap tindakan perundungan atau bullying tidak harus dengan cara kekerasan atau melakukan hal yang sama dengan pembulinya. Salah satu cara melawan bullying adalah dengan berani melaporkan tindakan bullying terhadap gurunya. Dengan begitu, guru dan pihak sekolah akan dapat segera mengambil tindakan untuk menghentikan pembullying. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang terkena bullying. Yang pertama itu ada pola tidur, yang kedua mudah menangis atau marah, yang ketiga itu sering menarik diri, 4 bertindak agresif, kelima nilai sekolah mulai jelek atau anjlok, yang keenam terdapat banyak luka atau memar, yang ketujuh tidak ingin pergi ke sekolah,
Yang ke-8, perubahan pola makan. Yang ke-9, belajar mencuri atau kehilangan uang. Yang ke-10, menolak mengungkapkan masalah. Apa saja sih faktor-faktor bullying? Yang pertama itu ada keluarga, yang kedua ada sekolah, yang ketiga kelompok sebaya, yang keempat tayangan TV atau media sosial. Berikut ada kesimpulan dan saran yang bisa kami berikan. Yang pertama itu ada kesimpulan. Kita harus menghentikan siapapun yang terkena bullying, terutama anak sekolah, karena usia ini adalah masa tumbuh kembang anak yang paling rentan. Yang kedua itu saran, segeralah laporkan atau tindak lanjuti apabila kita melihat perundungan terjadi di sekitar kita, terutama pada anak-anak. Jangan sampai bullying atau perundungan ini akan terus terjadi di lingkungan kita. Karena sebab itu, banyak sekali orang-orang yang terkena dampak yang sangat besar, terutama bagi anak-anak usia dini. Contohnya, banyak sekali anak-anak yang telah berhenti sekolah atau takut ketemu teman-temannya akibat dari pembulian ini. Baik, sekian pidato dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan juga karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengar pidato ini, saya ucapkan terima kasih.